Hari ini saya Waalaikumsalam. juga akan sharing tentang konfirmasi identitas pada sampel lingkungan dalam kromatografi. Sebenarnya ini lebih ke arah kromatografinya, cuman karena kemarin waktu dibuat materi ini untuk forum lingkungan, jadi diarahinnya ke lingkungan. Tapi intinya sih kita akan membahas bagaimana kita mengkonfirmasi dalam sinyal-sinyal kromatografi. Oke, kita mulai. Sekarang kita lihat di slide, apakah kita yakin dengan sinyal yang muncul ke dalam komputer kita, apakah itu analit atau itu adalah noise? Apakah yakin? Nah, untuk dalam hal ini, kita bisa lihat kembali ke definisinya, apakah sinyal, apakah noise. Tapi yang pasti, sinyal adalah salah satu intensitas yang keluar dari atau output yang keluar dari alat, bisa bentuknya sinyal elektro atau sinyal apapun. Nah, kalau yang kita contohkan ini adalah sebagai sinyal grafik ya, kalau gitu. Nah, setahu saya dalam beberapa literatur menyatakan ada sinyal to noise ratio itu 1:3. Jadi kalau misalkan ada kayak sekarang nih yang di kecil-kecil itu dia noise. Ketika dia sudah 3 kali dari noise-nya, yang di sini ini adalah noise nih, yang kecil-kecil ini. Ketika dia sudah ada 3 kali dari noise ini, itu bisa kita nyatakan sebagai sinyal. Ya, jadi sampai situ pemahaman kita harus sama dulu tentang sinyal. Ya, karena ketika sinyal itu terlalu lemah, maka kita akan tanda tanya apakah ini sinyal, apakah ini noise. Ya. Jadi kita pahami dulu tentang sinyal dan kita pahami tentang sinyal to noise ratio karena itu sangat digunakan dalam ilmu kromatografi. Nah, selanjutnya, apakah ini masuk dengan konfirmasi identitas? Saya ambil dari beberapa sumber. Konfirmasi identitas adalah keyakinan bahwa sinyal yang dihasilkan dari pengukuran hanya berasal dari analit, bukan dari senyawa lain atau campuran analit dengan senyawa lain, atau juga kemampuan dari suatu metode untuk mendeteksi hanya analit saja dalam sampel, meskipun matriks dalam sampel itu sangat kompleks. Ini bisa kita persingkat bahwa konfirmasi identitas adalah memberikan suatu bukti bahwa sinyal analitik yang diinjeksikan, karena ini kita pakai kromatografi, yang diinjeksikan dari sampel itu berasal dari analit, jadi bukan berasal dari zat-zat yang lain, hanya sinyal itu berasal dari analit target kita. Nah, sekarang bagaimana kita mengkonfirmasi, bagaimana kita yakin bahwa analit yang kita menjadi target analisisnya itu adalah yang sinyalnya keluar, ya. Seperti kita mempunyai kartu identitas, misalkan Pak Jihad, Bu Ardina itu punya KTP, ya. Semua orang punya KTP. Maka setiap sinyal juga punya identitas. Tapi bagaimana kita mengkonfirmasinya itu ada 5 cara. Yang pertama, kita tahu semua kromatografi itu bisa memakai waktu retensi atau retention factor, ya. Yang kedua, kita bisa pakai spiking atau adisi standar. Yang ketiga, kita bisa memakai array detector. Ini teknik yang digunakan untuk khusus di kromatografi cair atau ALC, ya. Yang keempat, kita bisa menggunakan kromatografi cross checking menggunakan kolom yang berbeda, tapi menggunakan LWN yang sama dan detektor yang sama. Nah, yang kelima ini yang paling mumpuni itu digunakan mass spektra teknik, ya. Nah, dari kelima ini coba kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan waktu retensi. Waktu retensi adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu senyawaan yang terlepas dari sistemnya sehingga muncul satu peak utuh ketika dia terlepas dari sistemnya, ya. Nah, di sini kita contohkan ada yang di atas ini ada peak dari sorbat, sakarin, dan benzoat. Sementara yang di bawahnya adalah ada peak dari sampel yang mengandung beberapa senyawaan, tapi di satu diantaranya adalah sakarin. Ketika kita membuat ini kita masih ada ketidakyakinan. Apakah ini sakarin? Apakah bukan? Maka cara di sini menggunakan multistandar kurang tepat. Kita harus menggunakan standar tunggal. Di mana standar tunggal adalah kita menginjekkan standar yang hanya mengandung satu peak yang menjadi standar acuan kita. Di situ ada waktu retensi dan di situ kita bisa menjadi acuan. Misalkan anggap 2 peak yang kiri dan kanan ini tidak ada,
maka di sini hanya ada peak sakarin saja. Misalkan di sini waktunya itu adalah 1 menit. Maka ketika di peak sampel itu ada waktu retensi dari peak yang menunjukkan dia keluar puncaknya ada di 1 menit, maka dia adalah sakarin. Pertanyaannya adalah, apakah kita memberikan toleransi ke kiri dan ke kanan? Ya, dalam beberapa acuan itu dinyatakan bahwa kita bisa memberikan toleransi ke kiri dan ke kanan itu sebanyak 5%. Jadi misalkan dia waktu retensinya 1 menit, 0,00, berarti range-nya adalah antara 0,95 sampai 1,05 menit. Itu adalah range di mana masih bisa dinyatakan misalkan itu ada sakarin di antara menit 0,95 sampai menit ke 1,05 itu adalah peak-nya sakarin. Oke, itu adalah salah satu cara kita untuk mengidentifikasi menggunakan waktu retensi. Yang selanjutnya, nah di sini masih menggunakan waktu retensi juga, kita bisa lihat ada contoh beberapa peak dan ada contoh yang sudah kita ketahui. Biasanya ini multi standar ya, bisa diurutkan dari A sampai B. Itu ada metil alkohol, etil alkohol, propil alkohol, N-butil dan N-amil alkohol. Nah ini sama seperti tadi urutannya sesuai. Ketika dia misalkan yang A itu menitnya kurang lebih hampir sama, masih dalam rentang 1 menit. Lihat di sini A adalah metil alkohol 2,46 di standar, sementara di sampel 2,45. Ini adalah metil alkohol karena dia masih dalam rentang 5% tadi. Oke. Nah, tapi ada syaratnya juga di mana K atau faktor kapasitasnya itu harus lebih dari 1. Dan waktu retensi analit dalam sampel dalam larutan ini tidak boleh berbeda lebih dari plus minus 0,2 menit. Nah, ini ada beberapa literatur yang pakai persen, ada beberapa literatur yang menggunakan plus minus 0,2 menit. Tinggal kita mau pakai yang mana. Tapi umumnya kalau di alat-alat atau di instrumen itu menggunakan persen, tidak menggunakan plus minus menit. Dan syarat yang lain lagi adalah bentuk puncak dari sampel harus sesuai dengan bentuk puncak analit dari larutan standar. Jadi bentuknya kalau misalkan peak yang bagus adalah yang tajam, segitiga sama kaki, dan dia bentuknya ramping. Jadi antara analit dan standar kurang lebih harus berbentuknya sama dengan waktu retensi yang sama. Jangan ada peak yang satu peak 2 kepala, itu kurang diperkenankan dalam ilmu kromatografi. Karena di sini kromatografi adalah pemisahan. Ketika kita mendapatkan peak, 1 peak 2 kepala, berarti kromatografinya atau pemisahannya belum terjadi. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa data yang menyatakan tentang experimental average retention time in minutes dari beberapa bahan kimia. Itu kita lihat ada waktu retensinya dari berbagai macam deret standar, dan lihat di sini waktunya hampir samaan, hanya di desimal ketiga atau kedua bedanya ya. Jadi dia masih waktunya itu masih masuk di antara 5% yang tadi. Selanjutnya, ini masih kurang lebih sama. Nah, cara yang kedua adalah kita menggunakan spiking atau kita menambahkan adisi standar jika kita kurang yakin apakah ini benar aldrin, misalkan kita contohkan ini aldrin atau bukan. Kita bisa menambahkan aldrin yang kita ketahui konsentrasinya, kita tambahkan ke dalam sampel kita. Ketika peak-nya meningkat, kita lihat di sini peak injekan pertama ini aldrin yang warna orange. Ini kita lihat tingginya segini. Ketika kita tambahkan, dia meningkat. Sementara yang kiri kanannya yang hijau dan biru tidak meningkat karena apa? Kita tidak tambahkan, hanya kita tambahkan aldrin saya. Berarti kita konfirmasi bahwa oh benar, yang kedua atau peak yang orange ini adalah aldrin, bahwa di dalam sampel itu mengandung aldrin. Kita konfirmasi ketika ada peak yang naik karena penambahan aldrin, berarti peak tersebut adalah yang aldrin, ya. Nah, cara yang selanjutnya adalah dengan menggunakan DAD teknik atau array detector.
ketika kita mengukur dengan teknik diode array detektor, kita harus tahu dulu panjang gelombang maksimum dari analit kita dengan cara berbagai macam cara. Yang pertama, kita bisa baca literatur, ada beberapa panjang gelombang maksimum yang ada di situ. Lalu kita juga bisa mencarinya dengan panjang gelombang maksimum menggunakan spektro UV-Vis, ya. Nah, dari situ kita punya beberapa panjang gelombang maksimum yang bisa kita gunakan. Kalau pakai HPLC yang manual, kita hanya akan ketika satu kali injek itu hanya membaca di satu panjang gelombang saja. Tapi ketika kita menggunakan DAD, kita bisa setting dari awal itu dengan berbagai macam panjang gelombang yang menjadi target kita. Jadi sekali baca itu bisa berbagai macam panjang gelombang. Ya, jadi kita bisa mengkonfirmasi beberapa panjang gelombang untuk satu sampel. Ya, nah itu cara yang umum digunakan untuk penggunaan DAD atau diode array detector, yaitu dengan cara mengecek panjang gelombang maksimumnya. Oke, yang selanjutnya adalah kita mengkonfirmasi identitas menggunakan dua kolom yang berbeda. Di sini saya contohkan ada data di mana ketika kita menggunakan kolom polar dan non-polar. Ada senyawa A, B, dan C. Dan kita lihat ketika menggunakan senyawa polar, ada waktu retensinya 43 untuk yang A, yang B itu 1,0, yang C itu 2,56. Ketika kita tukar, ya itu keadaan berbalik. Si yang non-polar, untuk yang A menjadi yang paling terakhir keluar, sementara yang C menjadi paling pertama keluar. Ya, artinya secara ini bisa kita konfirmasi kepolarannya, di mana dengan kolom polar akan mengkonfirmasi secara terbalik dari hasil kolom non polar. Tetapi pastikan Anda menggunakan LWN yang sama, jangan LWN-nya ditukar. Kalau misalkan LWN-nya ditukar, nggak sah karena sifatnya jadi berbeda nanti di sini. Dan pastikan juga kita tahu dari faktor kapasitas dari masing-masing analit tersebut. Yang selanjutnya, nah ini yang paling banyak digunakan adalah kita menggunakan teknik mass spectra. Kalau yang saya lihat di sini, ini adalah salah satu yang paling simpel, di mana data mass spectra yang ini adalah hasil dari printout dari data mass spectra. Dan ini adalah ion M per Z-nya, di mana kita bisa lihat parent ion-nya, ini yang 31, 32, ini parent ion, ya 32. Dan ketika dia ditembak oleh ion source, dia akan terpecah, akan hilang. Yang pertama adalah OH. Nah, total parent ion-nya metanol di sini 32, bisa kita lihat. Nah, ketika dia kehilangan OH, itu dia akan menjadi tinggal CH3 atau ionnya tinggal 15 yang tersisa. Yang mana ini 15 nih CH3, di sini mass spektranya. Yang hilang adalah OH-nya, ya. Jadi 32 menjadi 15. Nah, ini sebenarnya ada lanjutannya. Ketika misalkan CH3 ini ditembak lanjutan, dia akan hilang, tinggal C saja. Atau artinya di sini nanti ada 12. Tapi ini aja sudah cukup membuktikan bahwa ini adalah pecahan atau fragmentasi dari metanol. Dan ini tidak akan terjadi pada senyawa lain. Kenapa? Karena ini hanya terjadi pada metanol, di mana parent ion-nya 32, dan pecahannya ketika dia kehilangan OH itu 15. Ini hanya terjadi pada metanol, ya. Oke, yang selanjutnya juga dari mass spectra kita membutuhkan database, ya. Selain kemampuan dari fragmentasi pengetahuan kita menggunakan ilmu fragmentasi kita, juga kita bisa menggunakan Wiley database, NIST database, tapi ini kita harus beli, nggak ada yang gratis di sini, ya. Tapi ada beberapa juga yang kita bisa gunakan sebagai database gratis, seperti yang dibuat oleh para peneliti di Jepang. Dia itu ada saya lupa namanya, tapi ada database di situ kita bisa gunakan juga. Malah di situ ada database FTIR, Raman, mass spectra, dan UV-Vis, ya. Lumayan untuk menambah hasanah wawasan kimia kita. Nah, dari MS teknis ini, teknik dengan menggunakan MS, kita bisa menggunakan referensi spektra dari analitnya. Untuk instrumen yang berbeda, itu kita menggunakan acuan Wiley yang sama, ya. Dan tapi ingat,
tetap dibutuhkan kemampuan dalam fragmentasi karena ada beberapa ketika kita mendapatkan data dari database Wiley ataupun NIST, mereka akan memberikan kemungkinan. Semakin banyak kemungkinan semakin akan membingungkan. Tapi ketika kita mempunyai dasar fragmentasi dan kita tahu bahwa ketika ada 10 kemungkinan dan hit yang paling besar adalah yang mana, itu bisa kita hubungkan. Ketika hit yang paling besar adalah 98 atau mendekati 100, itu biasanya yang mendekati kebenaran. Tapi harus kita pastikan fragmentasinya. Ya, jadi ketika kita tahu, oh ini adalah hit yang paling besar, misalnya nomor 1, kemungkinan nomor 1. Tapi kita lihat lagi fragmentasinya, karena ada beberapa yang ketika hitnya besar, ternyata ketika kita coba fragmentasinya, itu tidak sama dengan target analitik kita. Ya, jadi mass spectra juga, ini salah satu cara yang paling canggih, tapi tetap dibutuhkan kemampuan fragmentasi dari kita sebagai usernya. Nah, kita bisa mengkonfirmasi kromatogram kita jika mereka memenuhi rules ini, alfanya, resolusinya, faktor kapasitas. Ya, kita di sini semua kimiawan sudah tahu apakah yang dimaksud dengan alfa, apa yang dimaksud dengan resolusi, apa yang dimaksud dengan faktor kapasitas. Karena apa? Ini yang menjadi acuan dalam kromatografi, di mana ketika resolusi yang jelek adalah pada saat peak, satu peak itu ada dua kepala, berarti itu resolusinya jelek. Ketika faktor kapasitasnya jelek, berarti dia ketika ada beberapa komponen dalam satu sistem tidak terpisah, itu berarti faktor kapasitas jelek. Dan alfa itu di antara dua peak, dia tidak terpisah secara sempurna, itu juga alfanya jelek. Ya, semua itu tergantung dari apa? Dari pengetahuan kita tentang apa itu LUN, apa itu fasa diam, dan bagaimana interaksinya. Karena itu adalah basic dalam kromatografinya. Ketika kita telah mengerti dan memenuhi semua kaidah ini, kita bisa mengkonfirmasi semua kromatogram yang kita punya. Nah, contohnya ini. Dari sini kita bisa hitung. Di antara kromatogram 1 dan kromatogram 2, resolusi yang paling bagus adalah kromatogram 1. Kenapa? Terpisah secara sempurna, dia masih menyentuh baseline, ya. Sementara di kromatogram 2 dia terpisah, tapi pemisahannya belum bagus. Kenapa? Karena yang antara pemisahan kromatogram 1 dengan kromatogram 2 itu belum menyentuh baseline. Bandingkan dengan kromatogram yang pertama, ya. Ini yang pertama ini menyentuh baseline, yang kedua tidak menyentuh baseline. Ya. Nah, sekarang apa yang menyebabkan ini terjadi? Ini terjadi karena apa yang kita injeksikan ke dalam sistem itu terlalu jenuh. Artinya apa? Terlalu pekat bisa, atau terlalu banyak yang diinjeksikan. Bisa kita tanggulangi dengan cara kita kurangi konsentrasinya atau kita kurangi volume injeksinya. Ini cara-cara kita mengidentifikasi dalam TLC, ya, LUN1, LUN2, LUN3. Ketika ada di 3 LUN ini dan dia stabil, sebentar lihat di LUN1 ada di sampel dan ada di standar, di LUN2 juga ada di sampel dan ada di standar, di LUN3 juga ada di sampel dan di standar, berarti dapat dikonfirmasi misalkan ini etanol, berarti dia ini adalah sesuatu yang mengandung etanol.